Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Nura Ayudari dengan NPM 2121511048 dari kelas 2021B. Video kali ini aku buat untuk memenuhi salah satu penugasan UAS mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang didoseni oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang hakikat pemahaman matematis dan motivasi belajar. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi dari pemahaman matematis dan motivasi belajar. Definisi pemahaman matematis menurut para ahli, yang pertama ada menurut Sadirman. Sadirman menyatakan bahwa pemahaman matematis merupakan gambaran kualitas kemampuan pemahaman matematis baik secara keseluruhan maupun berdasarkan jenis pendekatan pembelajaran, level sekolah, dan kemampuan awal matematika siswa. Dari pendapatnya, kita bisa mengartikan bahwa pemahaman matematis adalah kemampuan memahami makna materi yang dipelajari yang mengacu pada kemampuan menangkap suatu konsep dan kemampuan siswa untuk menjelaskan arti suatu konsep dengan kata-kata sendiri, berdasarkan pendekatan, pembelajaran, level sekolah, dan kemampuan awal matematika dari siswa tersebut. Yang selanjutnya menurut Harris Hendriana. Harris Hendriana menyatakan bahwa pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matematika, serta teorema dalam penyelesaian masalah. Menurut pendapatnya, kita bisa mengartikan bahwa pemahaman matematis adalah aspek yang mendasar dalam pembelajaran matematika yang meliputi siswa dapat menyerap materi yang dipelajari, siswa dapat mengingat rumus, serta siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan mandiri. Dilanjut menurut Asmarbani. Beliau menyatakan bahwa pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Dari pendapatnya, kita bisa mengartikan bahwa pemahaman matematis adalah salah satu tujuan yang paling penting dari suatu pembelajaran matematika, yang dimana siswa diberikan pengertian bahwa belajar matematika bukan hanya sekedar hafalan, namun juga mengerti akan konsep materi pembelajaran matematika itu sendiri. Dari beberapa pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman matematis adalah salah satu kemampuan yang mendasar dalam pembelajaran matematika yang berperan penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika dan sangat berpengaruh dalam menentukan belajar siswa. Artinya, siswa dapat menyerap materi yang dipelajari, mengingat rumus, dan dapat menjelaskan kembali materi yang dipelajari dengan pemahamannya sendiri. Siswa juga mampu untuk menyelesaikan permasalahan soal matematika dengan baik dan benar dengan kemampuannya sendiri, sehingga kita dapat melihat hasil sejauh mana siswa tersebut paham tentang materi yang dipelajarinya. Definisi motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamzah B. Uno. Beliau menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Menurut pendapatnya, kita bisa mengartikan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam atau diri siswa itu sendiri ataupun dari luar yang bisa memberikan perubahan terhadap tingkah laku siswa dengan unsur-unsur yang mendukung siswa tersebut untuk lebih maju atau lebih baik lagi. Selanjutnya menurut Sadirman. Sadirman menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar.
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Menurut pendapatnya, kita bisa mengartikan bahwa motivasi belajar adalah suatu daya penggerak atau energi yang muncul dari dalam diri siswa yang dapat membuat siswa itu melakukan kegiatan belajar dan kegiatan belajar tersebut terjamin terarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Dan kemudian menurut W.S. Winkel, beliau menyatakan bahwa motivasi belajar mengandung peranan penting dalam menumbuhkan gairah atau semangat dalam belajar sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut pendapatnya, kita bisa mengartikan bahwa motivasi belajar merupakan salah satu aspek yang berperan dalam menumbuhkan rasa semangat dan kegairahan untuk melakukan kegiatan belajar. Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat akan lebih banyak juga memiliki energi untuk melakukan kegiatan belajar dan menempuh tujuan pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Artinya, motivasi belajar merupakan aspek penting untuk mendorong atau memberikan kekuatan pada siswa untuk menjadi lebih semangat dan bergairah dalam melakukan kegiatan belajar. Sehingga, siswa akan lebih berenergi dan konsisten untuk mengarahkan dirinya terhadap tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang indikator dari pemahaman matematis dan motivasi belajar. Dalam pemahaman matematis, memiliki 4 indikator. Di antaranya, yang pertama mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Kedua, mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Ketiga, mampu mengaitkan berbagai konsep matematika. Dan yang terakhir, mampu menerapkan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Selanjutnya, menurut Hamzah B. Uno, indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Kelima, adanya kegiatan menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan yang kondusif. Bagian ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik dari pemahaman matematis dan motivasi belajar. Alfeld menyatakan bahwa seseorang siswa dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman matematis, yaitu jika ia sudah dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dia bisa menjelaskan konsep-konsep dan fakta-fakta matematika dalam istilah konsep dan fakta matematika yang telah ia miliki. Kedua, dapat dengan mudah membuat hubungan logis di antara konsep dan fakta yang berbeda. Ketiga, dia bisa menggunakan hubungan yang ada ke dalam sesuatu hal yang baru, baik di dalam atau di luar matematika berdasarkan apa yang ia ketahui. Selanjutnya, dia juga bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada dalam matematika sehingga membuat segala pekerjaannya berjalan dengan baik. Siswa juga dikatakan memiliki motivasi belajar tinggi apabila mereka mempunyai ciri-ciri seperti pertama, tekun menghadapi tugas, kedua, ulet menghadapi kesulitan, ketiga, dia tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Keempat, semangat belajar yang tinggi. Kelima, menyukai ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya, berpendirian kuat dan memiliki tujuan jangka panjang. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. Dan dia memiliki keinginan untuk bergabung dalam kelompok kelas.
Keempat, yaitu langkah-langkah dari pemahaman matematis dan motivasi belajar. Menurut Suherman, AIR merupakan model pembelajaran yang menganggap bahwa belajar akan efektif jika memperhatikan 3 hal. AIR, A-I-R, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran AIR yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang. Kemudian kedua, setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang sudah dipelajari dan menuliskan hasil diskusi mereka dan selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Hal ini termasuk pada auditory. Yang ketiga, saat diskusi berlangsung, siswa mendapat soal atau permasalahan yang berkaitan dengan materi. Keempat, masing-masing kelompok memikirkan cara menerapkan hasil diskusi serta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dari guru. Hal ini termasuk pada intellectually. Kemudian yang terakhir, setelah selesai diskusi, mereka mendapat pengulangan materi dengan cara mendapatkan tugas atau kuis tiap individunya. Hal ini termasuk pada repetition atau pengulangan. Dilanjut dengan langkah-langkah motivasi belajar. Seseorang yang rajin belajar berarti dia memiliki komitmen dalam belajar. Di lain sisi, seseorang yang rajin mengetahui caranya sendiri untuk bersenang-senang. Hal ini dilakukan agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Adapun tips and trick untuk meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri, yaitu seperti pertama membuat agenda belajar, kedua menentukan gaya belajar, ketiga istirahat, keempat hindari gangguan belajar, kelima cari suasana yang tepat, dan yang terakhir belajar bersama teman. Jadi, keenam hal tersebut bisa kita jadikan sebagai tips and trick untuk meningkatkan motivasi belajar. Kelima, kita akan membahas tentang dimensi dari pemahaman matematis dan motivasi belajar. Dimensi pemahaman matematis menurut Ruth Effendi mencakup 3 hal, yaitu pertama, translasi atau terjemahan. Translasi digunakan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa dan bentuk yang lain dan menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi. Kedua, interpretasi atau penjelasan. Hal ini digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan tidak hanya dengan kata-kata dan frase, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dengan sebuah ide. Dan ketiga, ekstrapolasi atau perluasan. Ekstrapolasi mencakup estimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran, gambaran dari suatu informasi, juga mencakup pembuatan kesimpulan dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi. Jenjang kognitif yang ketiga yaitu penerapan, yang menggunakan atau menerapkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru, yaitu berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. Sedangkan dimensi motivasi belajar ada 5 macam dimensi yang merupakan pendapat dari Marx dan Tom Bush dalam Ridwan, yaitu yang pertama ketekunan dalam belajar, kedua ulet dalam menghadapi kesulitan, ketiga minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, keempat berprestasi dalam belajar, dan yang terakhir mandiri dalam belajar. Selanjutnya tentang fase-fase pemahaman matematis. Proses-proses pemahaman matematis sejalan dengan apa yang telah dikembangkan oleh Piaget, yaitu mengenai proses seorang anak belajar melalui pengalamannya. Proses pemahaman matematis dalam suatu kegiatan belajar mengajar dapat digambarkan seperti menangkap ide yang dipelajari melalui pengamatan yang dilakukan, mengkonstruksi pengetahuan yang baru dengan skema pengetahuan yang telah ada sebelumnya,
Kemudian mengorganisasikan kembali pengetahuan yang telah terbentuk dengan cara mengkoneksikan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan baru yang telah terbentuk, disusun, ditata ulang kembali sehingga terbentuk jaringan peta hubungan pengetahuan yang baru, hasil modifikasi dari jaringan hubungan-hubungan yang lama. Dan terakhir, membangun pemahaman pada setiap belajar matematika akan memperluas pengetahuan matematika yang dimiliki. Keenam, jenis-jenis pemahaman matematis dan motivasi belajar. Jenis pemahaman matematis ada beberapa jenis menurut para ahli. Yang pertama, polya, yaitu membedakan 4 jenis pemahaman. Yang pertama, pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana. Kedua, pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa. Ketiga, pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu. Dan keempat, pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis secara analitik. Kemudian ada Pollaczek, yaitu membedakan 2 jenis pemahaman. Yang pertama, pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Kedua, pemahaman fungsional, yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Ketiga, ada covalent, yaitu membedakan 2 jenis pemahaman. Yang pertama, knowing how to, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin atau algoritmik. Yang kedua, knowing, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakannya. Yang terakhir ada scheme, membedakan 2 jenis pemahaman. Yang pertama, pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana. Mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja diartikan sebagai pemahaman konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus dalam perhitungan sederhana. Dan kedua, pemahaman relasional, yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Selanjutnya, motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Secara umum ada 2 jenis motivasi belajar, yaitu yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Menurut Winkel, motivasi intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri subjek yang belajar. Sedangkan kedua, motivasi belajar ekstrinsik, yaitu aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan fungsi dan tujuan dari pemahaman matematis dan motivasi belajar. Pemahaman matematis adalah salah satu kemampuan yang mendasar dalam pembelajaran matematis yang berperan penting dalam pembelajaran matematika, yang bertujuan sebagai memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian, tujuannya menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, sebagai pemecah masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu seperti memiliki rasa ingin tahu, perhatian,
dan minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah matematika. Menurut Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya dapat berminat dan siaga. Kedua, memusatkan perhatian peserta didik pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Dan terakhir, membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek. Dan secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan minat atau memacu para siswanya agar timbul suatu keinginan akan kemauannya untuk meningkatkan prestasi dalam belajar sehingga akan tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. And then, finally, thanks and see you in my next video. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.